Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas berkawan baik dengan seorang prajurit dari India. Setiap bulan mereka saling berkirim surat, sekedar menanyakan kabar masing-masing. Suatu hari prajurit India itu pun mengabarkan bahwa ia akan pergi ke Baghdad dan tentu saja ingin mengunjungi rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun menyambut kabar itu dengan gembira. Ketika akhirnya mereka pun bertemu, keduanya pun larut dalam obrolan yang seru. Di tengah percakapan, prajurit India itu pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi warga negeri Baghdad. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, aku serius," jawabnya mantap. "Ya sudah, besok ikut aku ke istana," kata Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku belum paham betul bahasa Arab. Bagaimana kalau Baginda Raja bertanya banyak hal? Aku pasti bingung Abu Nawas," keluh prajurit India. "Oh itu, jangan khawatir. Biasanya Baginda Raja hanya akan menanyakan 3 pertanyaan yang sama pada prajurit asing," jelas Abu Nawas. "Pertanyaan apa saja Abu Nawas?" "Pertama, beliau akan bertanya, berapa umurmu? Jawab saja 30 tahun. Nah, kedua, beliau akan bertanya, sudah berapa lama kamu menjadi prajurit? Jawab saja 1 tahun. Terakhir, beliau akan bertanya, berapa banyak pertempuran yang telah kamu ikuti? Jawab saja keduanya." Mendengar penjelasan itu, prajurit India pun merasa lega dan siap menghadapi audiensi dengan Baginda Raja. Dan keesokan harinya, mereka berdua pun pergi ke istana. Baginda Raja menyambut mereka dengan penasaran. "Ada perlu apa kamu datang Abu Nawas? Dan siapa pria ini?" "Paduka yang mulia, dia ini sahabat saya Paduka, seorang prajurit dari negeri India. Dia ingin menjadi rakyat Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tentu saja boleh. Apakah dia sudah fasih berbahasa Arab?" "Belum Paduka, dia masih dalam tahap belajar," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun mendekati prajurit India itu dan mulai mengajukan pertanyaan. "Sudah berapa lama kamu menjadi prajurit?" 30 tahun Paduka," jawabnya dengan penuh percaya diri. Baginda Raja terkejut. "Hah? Apa? Bagaimana mungkin? Pria semuda ini sudah bertugas selama 30 tahun, gumamnya dalam hati. Ia pun bertanya lagi. "Berapa umurmu?" 1 tahun Paduka," jawab prajurit India dengan yakin. Pasukan istana pun mulai berbisik-bisik, sementara Baginda Raja pun semakin bingung. "Ini orang masih waras apa enggak?" pikirnya. Akhirnya Baginda Raja pun bertanya dengan nada yang frustasi. "Aku ini yang gila atau kamu yang gila sih?" "Keduanya Paduka yang mulia," jawab prajurit India dengan mantap. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak tertawa keras. Baginda Raja yang sudah kehilangan kesabaran langsung menoleh tajam ke arah Abu Nawas. "Ini pasti ulahmu Abu Nawas. Dasar kurang ajar," seru Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas yang langsung bersiap-siap kabur sebelum mendapatkan hukuman. Sementara itu, prajurit India pun tetap berdiri dengan bangga, mengira dirinya telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Kisah selanjutnya. Suatu kali saat hari besar Islam, warga di komplek perumahan Abu Nawas berencana mengadakan pengajian. Para warga kemudian mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi pembicaranya. Salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurut mereka, selain pintar dalam ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka.
Ibu-ibu pengajian biasanya selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan menjadi penceramahnya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah kami rencananya akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam, Tuan," kata salah satu dari mereka. "Wah, bagus itu. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang menjadi penceramahnya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain aja lah. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami, Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujar mereka. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. "Ah, dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti nggak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut. Dan singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun melanjutkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya yang diselingi dengan canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah. "Ibu-ibu, tahu kan siapa itu Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka pun serempak menjawab, "Tahu." Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh milih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Mereka pun menjawab serempak, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu, Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Nah, tepat sekali pilihan kalian. Tapi ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya nggak asik, kita pulang aja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Sejak saat itulah mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Jahil datang ke rumah Abu Nawas sambil menggendong sekantung kacang goreng. Wajahnya penuh kebingungan. "Abu Nawas, tolong aku Abu Nawas. Ada sesuatu yang terus menggangguku," seru Abu Jahil sambil duduk di tikar. Abu Nawas pun mengerutkan dahi. "Ada apa Abu Jahil? Jangan bilang kamu punya masalah lagi dengan ayam tetangga yang berkokok tengah malam." "Bukan itu, ini lebih besar. Aku ingin tahu, kenapa manusia itu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi Abu Nawas." Abu Jahil mengangkat sekantung kacang itu. "Lihatlah, aku makan satu kacang dan langsung ingin tahu apakah kacang berikutnya lebih enak. Dan begitu terus sampai kantong ini hampir habis. Kenapa kita tidak bisa berhenti penasaran Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum cerdik. "Nah, pertanyaan yang bagus Abu Jahil. Tapi aku tidak akan memberimu jawaban begitu saja. Aku akan memberimu sebuah ujian." "Ujian? Maksudmu seperti teka-teki atau permainan?" tanya Abu Jahil penuh semangat. "Lebih dari itu.
kata Abu Nawas sambil masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar membawa kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Nah, ini adalah kotak rasa ingin tahu Abu Jahil. Kalau kamu berhasil membuka kotak ini, kamu akan menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Abu Jahil menerima kotak itu dengan mata yang berbinar. Baiklah, ini tantangan yang cocok untukmu. Namun saat Abu Jahil mencoba membuka kotak itu, ia segera sadar bahwa ini tidak mudah. Ia menggoyangkan kotaknya, mencoba mencungkilnya dengan kuku, bahkan meniup celah-celah kecilnya sambil berkata, "Bukalah wahai kotak ajaib." Tapi kotak itu tetap tertutup rapat. 1 jam berlalu dan Abu Jahil mulai frustasi. "Bu Nawas, ini mustahil dibuka. Apa kau sengaja mengerjaiku?" Abu Nawas yang sedang asik makan kacang goreng milik Abu Jahil menjawab dengan santai, "Oh, tentu tidak Abu Jahil. Kamu hanya perlu lebih kreatif. Gunakan otakmu, bukan ototmu." Abu Jahil pun mendengus. "Kalau begitu, beri aku petunjuk dong." Abu Nawas pun memandangnya dengan senyuman yang jahil. "Baiklah, petunjuknya adalah jawabanmu ada di dalam dirimu sendiri." "Di dalam diriku? Maksudmu aku harus menelan kotaknya?" Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Bukan begitu Abu Jahil. Maksudku, cobalah pikirkan mengapa kamu begitu ingin tahu isi kotak itu. Apa yang membuatmu tak bisa berhenti memikirkannya?" Abu Jahil terdiam, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi rasa frustasinya makin memuncak. "Aku menyerah. Buka saja kotaknya dan tunjukkan kepadaku apa isinya Abu Nawas." Dengan santai, Abu Nawas pun mengambil kotak itu, merogoh sakunya, dan mengeluarkan kunci kecil. Dengan sekali putaran, kotak itu pun terbuka. Abu Jahil pun melongok ke dalam kotak dengan penuh harap, tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Apa? Kosong? Apa ini lelucon? Aku habiskan waktuku untuk membuka kotak kosong." Abu Jahil pun hampir saja melempar kotak itu ke tanah. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang Abu Jahil, isinya bukan kosong, tapi sebuah pelajaran. Kamu tahu kenapa kamu sangat ingin membuka kotak itu? Karena manusia punya rasa ingin tahu yang alami. Kita selalu ingin tahu apa yang ada di balik sesuatu, bahkan jika kita tidak yakin ada apa-apa. Itulah yang membuat manusia belajar, berkembang, dan menciptakan hal-hal yang hebat." Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Tapi kalau begitu, apa gunanya rasa ingin tahu kalau ujung-ujungnya mengecewakan?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Rasa ingin tahu bukan tentang hasil Abu Jahil, tapi tentang proses. Proses mencari jawaban itu yang membuat hidup lebih menarik. Tanpa rasa ingin tahu, hidup kita akan datar seperti roti tanpa ragi. Dan lihatlah, dengan rasa ingin tahu tadi, kamu bahkan lupa soal kacangmu. Abu Jahil melirik kantong kacangnya yang kini ternyata telah kosong. "Hei, kamu makan semua kacangku?" Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil mengunyah. "Ya, begitulah. Dan bahkan kamu tak sadar karena sibuk dengan kotak itu. Itu bukti bahwa rasa ingin tahu bisa mengalahkan segalanya, termasuk rasa lapar." Abu Jahil pun tertawa keras sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu memang selalu punya cara untuk membuatku bingung dan tertawa Abu Nawas." Dan keduanya pun tertawa bersama. Sementara rasa ingin tahu Abu Jahil kini berubah menjadi rasa hormat kepada kecerdikan sahabatnya itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia,
Untuk menghadapi Abu Nawas itu sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan lebih cerdas. Saran salah satu menteri. Dulu aku pernah melakukannya, tapi nyatanya tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan seorang ulama dari negeri seberang. Beliau itu lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira beliau bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, coba hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Dan besok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia. Kiranya bantuan apa yang bisa memberikan? Tanya sang ulama. Apakah Anda punya pertanyaan yang sulit, yang jawabannya tidak mudah ditebak? Tanya Baginda Raja. Oh itu, tentu Paduka. Saya punya pertanyaan yang sangat sulit. Tapi untuk siapa pertanyaan ini Paduka? Tanya sang ulama. Untuk Abu Nawas, aku ingin mengetes kecerdasannya. Jawab Baginda Raja. Apa ini ujian kecerdasan? Tanya sang ulama. Ya, seperti itulah Tuan Syekh. Apakah Anda memiliki pertanyaan yang sulit? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka. Saya akan bertanya tentang sesuatu yang lebih jahat daripada setan. Jawab sang ulama. Baginda Raja dan para menteri istana mencoba mencari jawabannya. Dari pagi hingga sore, tak ada satupun jawaban mereka yang benar. Boro-boro benar, mendekati benar pun tidak. Setelah Baginda Raja yakin kalau pertanyaan itu adalah pertanyaan yang paling sulit, karena dirinya dan semua menteri juga tidak bisa menjawabnya, akhirnya Baginda Raja dan para menteri bersepakat mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Dan esok harinya Abu Nawas pun datang memenuhi undangan Baginda Raja. Abu Nawas, hari ini ada tantangan untukmu. Aku akan mengujimu dengan pertanyaan dari seorang ulama yang jauh dari negeri seberang, kata Baginda Raja. Siap Paduka. Apa yang ingin ditanyakan? Tanya Abu Nawas. Silakan Tuan Syekh bertanya, perintah Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, berikanlah saya jawaban yang pasti atas pertanyaan saya ini. Menurut Anda, apakah ada yang lebih jahat daripada setan? Tanya sang ulama. Abu Nawas diam sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Tiba-tiba ia berkata, ada Tuan Syekh. Apa itu Abu Nawas? Tanya sang ulama. Yang lebih jahat daripada setan adalah yang menciptakan segala kejahatan. Jawab Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu memberikan jawaban yang tepat, kata sang ulama. Baginda Raja dan para menteri kagum akan jawaban Abu Nawas yang tepat dalam sekali menjawab. Mereka akhirnya mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasan dan kepintarannya dalam menjawab setiap ujian yang diberikan. Abu Nawas pun pergi dari istana dengan hati senang dan membawa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabuk minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas itu bagian dari tongkrongan Abu Jahil. Ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Protes Abu Nawas. Sudah, pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silakan, katakan di pengadilan, jawab si pengawal. Dan singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja.
Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan Paduka," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka lakukan?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka. Lalu kami langsung menangkapnya dan membawanya kemari," jawab para pengawal. "Oh, kalau gitu kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras?" Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Jadi waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka. Tapi saya malah ikut ditangkap," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya. Sedangkan mulut Abu Nawas malah tercium bau jengkol. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman keras. Jadi Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tak suka dengan Abu Nawas, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang membelikan kami minuman keras Paduka," kata Abu Jahil. "Woi Abu Jahil, kamu jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawas yang membelikan kami minuman keras," timpal kawan Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil itu fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Ya Abu Nawas, kamu itu nggak bisa mengelak. Karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepala. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberikan hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silakan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasa cambukan, baru 10 kali tali terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman.
Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang Paduka, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Dan sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari 1 permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja, aku akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, gimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Nawas, aku yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan, apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, minta Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya nggak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Abu Jahil, akulah yang berhak menentukan. Dan sesuai janjiku, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-terusan berteriak karena kesakitan. Dan setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegak berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang ingin menyewa keledai milik Abu Jahil. Keledai tersebut akan digunakan sebagai kendaraan untuk perjalanannya menuju kota. Dan secara kebetulan, Abu Jahil juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke kota. Baiklah kawan, aku sewakan satu keledai milikku. Aku akan naik keledaiku yang lain aja. Dan sekalian, kita bisa pergi bersama-sama, kata Abu Jahil. Berapa harga sewanya? Tanya si lelaki. Ya 5 dinar lah, kurasa itu harga yang wajar,
jawab Abu Jahil. Si lelaki pun setuju dan langsung membayarnya. Maka berangkatlah keduanya menuju kota. Di tengah perjalanan, lelaki tersebut mengajak Abu Jahil untuk beristirahat sebentar. Karena saat itu terik sinar matahari sangat panas, si lelaki duduk di bawah naungan keledai yang disewanya. Melihat hal itu, timbul sifat serakah pada diri Abu Jahil. Ia pun lalu memberitahu kepada si lelaki bahwa bayangan keledai yang menaunginya belum termasuk dalam sewa. Dan si lelaki harus membayar biaya tambahan untuk itu. Tentu saja si lelaki tak terima dan tak mau membayarnya. Akhirnya terjadilah pertengkaran antar keduanya. Karena tak ada yang mau mengalah, pertengkaran pun semakin memanas. Ya dah, gini aja, kita selesaikan masalah ini di pengadilan, tantang Abu Jahil. Ayo, siapa takut? Balas si lelaki. Dan singkat cerita, sampailah keduanya di ruang pengadilan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahil berkata, "Yang mulia Tuan Hakim, orang ini kan menyewa keledai saya. Dia hanya menyewa tubuhnya, bukan bayangannya. Jadi jika dia ingin menggunakan bayangan keledai itu, dia harus membayar biaya tambahan. Tapi dia malah menolaknya, Tuan Hakim." Mendengar aduan Abu Jahil itu, Tuan Hakim agak terkejut dan heran. Sebab ini adalah perkara aneh yang belum pernah ia dengar. Tapi sebagai hakim yang bijak, ia tetap meladeninya dengan adil. "Emang benar begitu?" tanya Tuan Hakim kepada si lelaki. "Benar yang mulia, saya memang menyewa keledainya. Tapi bayangan yang saya gunakan kan juga berasal dari keledai tersebut. Lalu kenapa saya harus membayar?" ujar si lelaki. Abu Jahil pun langsung menyahut, "Ya karena yang kamu sewa itu hanya keledainya, bukan peserta bayangannya. Jadi harus ada biaya tambahan dong." Pertengkaran pun kembali terjadi, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Sementara Tuan Hakim yang tak mau ambil pusing segera memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Abu Nawas sudah datang, ia lalu diberitahu oleh Tuan Hakim pokok permasalahan yang sedang diributkan. Kemudian Abu Nawas berkata kepada keduanya, "Baiklah, aku akan memberikan keputusan yang adil terkait masalah yang menimpa kalian. Abu Jahil, gugatanmu untuk meminta biaya tambahan itu sudah benar. Karena orang ini kan hanya menyewa keledaimu, bukan beserta bayangannya. Sekarang beritahu aku, berapa biaya tambahan yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas. "Sama seperti harga sewa keledai lah, 5 dinar, jawab Abu Jahil. "Dan kamu, sekarang keluarkan uang 5 dinarmu, perintah Abu Nawas kepada si lelaki. "Tapi Tuan, ini hanya sisa uang yang aku miliki. Kalau aku memberikannya, besok anak dan istriku akan makan apa?" kata si lelaki menahan tangisnya. "Sudah, turuti saja perintahku," tegas Abu Nawas. Akhirnya dengan terpaksa, si lelaki mengeluarkan uang 5 dinar dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Abu Jahil, sekarang ikut aku. Kita serah terima uang sewa bayangannya di luar," ajak Abu Nawas. Ketika keduanya sudah di luar ruangan, Abu Nawas sengaja mengarahkan uang tersebut agar terkena sinar matahari. "Nah, kau lihat itu Abu Jahil? Silahkan kamu ambil bayangan itu sebagai biaya tambahannya," kata Abu Nawas. "Loh, kok gitu? Yang aku minta uang aslinya lah." "Dengar Abu Jahil, sewa keledai itu dibayar pakai uang asli. Kalau sewa bayangan keledai, ya dibayarnya pakai bayangan uang," jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa kecewa. Rencana busuknya untuk mendapatkan uang tambahan menjadi gagal gara-gara akal cerdik Abu Nawas. Sementara si lelaki yang tadinya bersedih kini menjadi ceria karena uang 5 dinarnya bisa kembali.